Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Marilah kita belajar bersama-sama. Ayo, kita buka buku paketnya halaman 23. Materi yang akan kita pelajari adalah rangka, sendi, dan otot, serta gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Materi ini sangat penting. Materi ini akan membantu kita memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu dapat menjaga sistem gerakmu dengan baik. Coba amati teman yang sedang duduk di sebelah kamu. Mengapa tubuh teman kamu itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuh bisa seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan gambar 1.20 pada halaman 23. Apabila kamu memperhatikan gambar 1.20, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangka? Untuk memahami lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi hari ini dengan baik dan seksama. Selamat belajar. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh. Kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting di dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh dan patah. Spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada pada daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang pipa
ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan. Kedua, tulang pipi, misalnya tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada di sistem rangka kamu sebanyak 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangkamu ada 206 tulang. Selanjutnya adalah sendi. Coba kamu pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras tidak dapat dilakukan. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Yang pertama, sinertosis, tidak dapat bergerak. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. 2. Amfiartrosis, bergerak terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, diartrosis atau bergerak bebas. Nah, sendi yang dapat bergerak dengan bebas atau diartrosis yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Kamu boleh memperhatikan gambar 1.26. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita untuk dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jarimu. Perhatikan. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya.
Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liar yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Pada sendi diartrosis, bagian ujung tulang menyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Fungsi kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi.